Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKS TV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Ngobrol Asik bersama PKS TV. Dan kali ini saya menemani seorang yang istimewa lagi, yaitu Ibu Neti Prasetyani atau biasa dipanggil Ibu Neti Heriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, sudah sehat. Sudah sehat. Iya. Emang kemarin gimana, Bu? Iya. Itu ceritanya. Ya, jadi saya harus mengatakan pandemi itu bukan isapan jempol, bukan cerita burung. Saya terinfeksi tanggal 22 Oktober ya. 22 Oktober. 22 Oktober dinyatakan positif. Kemudian saya melakukan isolasi mandiri setelah melakukan konsultasi dengan dokter dan juga Satgas COVID Provinsi Jawa Barat, dan diberikan beberapa saran untuk terus meningkatkan imunitas, asupan yang bergizi, melakukan aktivitas fisik yang sederhana ya, yang ringan. Itu terinfeksi ketika di kantor atau? Terinfeksinya saat saya turun ke dapil. Turun ke dapil. Mungkin ada di dapil tuh banyak yang sebenarnya yang kena itu. Ya, hari ini memang dapil saya Cirebon, Indramayu kasusnya melonjak ya. Jadi ketika kita bicara tentang COVID ini, memang yang harus diwaspadai adalah pasien yang tidak bergejala, dia sehat-sehat saja, yang sering disebut dengan OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi kita taunya mereka sehat, tapi ternyata ada virus di dalam tubuhnya yang kemudian pada saat tertentu entah sedang bicara, entah sedang makan begitu ya, dan kondisi tubuh kita sedang kurang sehat, ya viral load itu bisa juga akhirnya menginfeksi kita. Nah, saya nampaknya terkena pada saat saya turun ke dapil, kemudian merasakan gejalanya, saya lapor ke Dinas Kesehatan, dan alhamdulillah teman-teman di Cirebon sangat kooperatif. Segera setelah saya menginformasikan tentang gejala yang saya rasakan, esok harinya saya diswab, kemudian malam harinya hasil sudah ada. Jadi ketika saya dinyatakan positif, saya memang kembali ke rumah ya. Nah, dan setelah ibu sendiri, saya isolasi 26 hari. 26 hari. Berarti ibu sendiri kan bukan kabar burung, ya. Orang yang mengalami sendiri ya? Iya, betul. Jadi saya ini penyintas COVID. Dan ini akan semakin memberikan penghayatan dan pengalaman hidup ya, serta makin meyakinkan saya untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat dan juga memperkuat perjuangan di Komisi 9 DPR RI, karena memang bidang tugas saya kan di kesehatan, ketenagakerjaan dan juga kependudukan. Sehingga ini menjadi satu hal yang kuat ya bagi saya untuk menyuarakan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan apa yang kemudian harus kita dorong kepada masyarakat. Karena memang pandemi ini tidak akan mungkin bisa kita atasi bersama kecuali ada semangat kolaborasi ya di antara berbagai komponen bangsa. Dan ini, jadi Ibu Neti ini ada di Komisi 9 yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ya, betul. Gitu. Dan itu nyambung dengan bidang Ibu Neti di DPP PKS ya? Iya, insya Allah seperti itu ya. Jadi ketika saya diamanahi menjadi ketua bidang kesejahteraan sosial, tentu saja ini relevan dengan apa yang menjadi domain perjuangan di Komisi 9 DPR RI. Meliputi kesehatan, kemudian juga ketenagakerjaan yang seringkali berimplikasi pada permasalahan sosial ya. Dan tentu saja ini makin memberikan bingkai atau frame bagaimana arah dan strategi kebijakan serta turunan programnya yang harus dilakukan di DPP 5 tahun ke depan, seperti itu. Iya. Oke, ini kami mendengar Ibu, dan bukan mendengar sih, saya udah memilikinya. Jadi Ibu membuat buku itu tentang pandemi ya, tentang COVID ya. Penanganan COVID-19 di Indonesia. Betul. Indonesia ya. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman Ibu sendiri ya di Dewan, seperti apa perjuangannya gitu kan, tentang kesehatannya seperti apa. Nah, kira-kira gitu mungkin bisa diberitakan kepada pemirsa PKS TV, itu bukunya kayaknya penting banget ini. Betul. Jadi ini bukunya kita beri judul sebagai buku putih.
penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi ini buku persembahan dari fraksi PKS di DPR RI. Iya. Jadi kita di fraksi PKS membentuk satu tim penanganan COVID-19 yang memang tupoksinya adalah mencermati dan mengkritisi kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah selama masa pandemi ini. Jadi kita ingin bahwa buku ini, kenapa dibilang buku putih? Karena kita ingin ini menjadi sebuah informasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua tentu saja ini sebagai bentuk dan bukti perjuangan PKS di DPR RI, di ruang legislasi dalam mengkritisi dan mencermati kebijakan pemerintah. Ya. Dan kita ingin dalam buku ini ada beberapa poin yang menjadi evaluasi bagi pemerintah dan tentu saja kita semua ya dalam menghadapi situasi pandemi ini. Karena bukan tidak mungkin pandemi ini akan berulang gitu. Kan kita punya pelajaran sejarah yang luar biasa ya. Kita pernah mengalami pandemi flu Spanyol, termasuk juga SARS, MERS, kan, flu burung itu kan, H5N1 dan sebagainya. Sehingga kita ingin bahwa bentuk perjuangan fraksi PKS di DPR RI ini betul-betul terkabarkan, terinformasikan pada masyarakat dan teramplifikasi sampai ke daerah di tingkat DPRD provinsi sampai ke DPRD kota kabupaten. Semuanya harus sejalan ya, semuanya harus memiliki komitmen yang sama dalam mengadvokasi, menyuarakan, mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat semasa pandemi ini. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, buku putih ini terdiri dari 10 bab ya. Dari 10 bab ini ada hal-hal yang tentu saja menarik untuk kita bahas ke depan ya. Dan saya berharap nanti PKS TV mau membahas lagi ya. Boleh. Jadi dari 10 bab ini diawali dengan yang pertama prediksi akhir pandemi. Orang kan waktu itu memprediksi ya bulan Juli selesai, bahkan BIN ya, Badan Intelijen Negara memprediksi Juli 2020 pandemi selesai. Ternyata semuanya meleset, angkanya melesat ya. Per 28 November kemarin itu sudah tembus 544 ribu. Ya, jadi sudah setengah juta lebih ya. Dan kita khawatir kalau kemudian kita tidak menyuarakan ini, maka kita merasa kita sudah hidup di situasi yang bebas begitu. Kenapa? Karena bolak-balik kita mendengarkan terminologi new normal, termasuk juga pelonggaran PSBB, ya, sehingga membuat masyarakat merasa ya kita sudah selesai berpuasa kan begitu. Kayak orang buka puasa kan melihat berbagai menu tersaji di meja, wah semuanya hendak disantap. Jadi artinya berbagai pelonggaran itu kita lihat ya di tempat wisata, di pusat perbelanjaan, di rest area kalau kita pergi akhir pekan itu luar biasa penuh. Jadi artinya ini yang tentu saja menjadi sinyal bahaya ya bagi kehidupan kita di masa akan datang. Itu pandemi udah gelombang kedua atau gelombang? Nah, justru kalau di luar negeri kita bisa membaca bahwa ini udah selesai gelombang pertama, turun second wave ya. Kalau kita nggak tahu nih masih gelombang pertama apa sudah turun dan naik lagi. Tapi yang jelas kan kalau kita lihat angkanya eksponensial ya. Dan termasuk kalau kita bicara tentang provinsi di Indonesia, ada 10 provinsi dengan kasus positif kasus aktif terbanyak ya. Dan itu diduduki oleh DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan yang menarik Papua itu ada di posisi kelima. Jadi artinya pandemi ini sudah menjadi transmisi lokal penyebarannya. Kalau dulu kan kita selalu mengait-ngaitkan habis ketemu siapa gitu, ada warga dari negara mana kan gitu ya. Sekarang nggak bisa. Jadi klasternya udah klaster keluarga, klaster perkantoran, klaster pertemanan, reuni dan sebagainya. Nah ini jadi menjadi bentuk akuntabilitas kerja-kerja fraksi PKS di DPR RI. Kita membahas tentang prediksi akhir pandemi yang semuanya meleset. Kemudian yang kedua kita juga menceritakan bagaimana jurang persepsi yang amat dalam antara harapan publik dengan kinerja pemerintah. Ya, bayangkan masyarakat disuguhi oleh drama-drama yang luar biasa ya. Dan sekarang masyarakat itu mungkin kalau di daerah ya yang pernah saya kunjungi itu
tidak percaya dengan Nah, COVID. itu. Nah, ini gimana ini? Nah, itu tadi yang saya katakan. Jadi jurang persepsi ini sebetulnya salah satunya disebabkan oleh informasi yang kurang akurat, informasi yang simpang siur yang dilakukan oleh pemerintah. Waktu itu pemerintah sempat mengatakan COVID nggak akan masuk, ya, virus nggak akan masuk di Indonesia, kita akan perketat di imigrasi, kan gitu. Jadi menanggapnya dengan candaan gitu, ya. Dan menurut saya pandemi ini kan sesuatu yang serius, wabah yang berbasis kesehatan, jadi nggak bisa dibuat candaan gitu ya. Nah, kemudian kita akan bebas pandemi karena nenek moyang kita kuat. Kita tidak akan terkena pandemi karena kita makan nasi kucing, kan begitu. Jadi hal seperti inilah yang membuat jurang persepsi antara publik ya dengan pemerintah ini semakin dalam. Selain gitu. persepsi itu gini, Ya. Mereka tidak percaya karena sudah menjadi permainan tanda kutip ya, permainan nyari duit gitu. Nah, gimana? kalau ini memang ini ya menjadi satu hal yang harus terus kita kawal, harus terus kita awasi, karena di bab yang ketiga ya maksud saya, kita membuat semacam evaluasi ya. Jadi evaluasi bagaimana penanganan COVID itu mulai dari penetapan PSBB ya, kemudian juga regulasi. Jadi di sini kita juga menyoroti kenapa kemudian fraksi PKS satu-satunya fraksi yang menolak Perpu nomor 1 tahun 2020 ya. Dan di situ judulnya kan tentang stabilitas keuangan negara ya dalam penanganan pandemi ini. Nah, ternyata penolakan fraksi PKS ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena dalam Perpu itu yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 memberikan karpet merah ya kepada pemerintah, kepada birokrasi, kepada kuasa pengguna anggaran, termasuk BI sampai kemudian turunan-turunannya menggunakan anggaran ya dengan judul penanganan COVID ya, dan tidak bisa dijadikan gugatan hukum gitu. Jadi nggak bisa diajukan ke aparat, nggak bisa dilaporkan. Kenapa? Karena setiap penggunaan anggaran itu adalah penanganan COVID seperti Walaupun itu. tidak tepat sasarannya. Betul. Ada apa? Jadi pemerintah provinsi itu diminta untuk mengutang kepada PT SMI kalau nggak salah ya. Iya. Untuk penanganan COVID, tapi penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, tapi yang di buat infrastruktur. Nah, itu ini kan melenceng jauh gitu ya. Dan termasuk kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa penanganan pandemi COVID ini sebetulnya tidak menggambarkan keberpihakan pemerintah ya terhadap penyelesaian pandemi. Kenapa? Karena persentase anggaran penanganan COVID ini hanya 12,78% untuk sektor kesehatan. 12,78%. Sementara yang lainnya adalah untuk korporasi, untuk relaksasi atau insentif pajak, pengusaha dan sebagainya. Artinya kita dianggapnya memang belum serius ya. Ya, nah ini yang betul, ini yang harus kita selalu kritisi pada pemerintah. Apakah di situ tertuang beberapa? Ya, jadi ada saran-saran atau tentu termasuk kita menggambarkan beberapa penanganan pandemi di negara-negara lain di dunia. Kita ingin bahwa pemerintah tidak malu untuk belajar dari penanganan pandemi di luar negeri dan tidak ragu untuk memutar arah dalam arti kalau memang kebijakannya salah ya kita evaluasi gitu ya. Nah, ini kan yang menurut saya harus sampai kepada masyarakat ya. Jadi ini menjadi pembelajaran ketika kita berhadapan dengan situasi yang sama, apa yang harus dilakukan. Termasuk kita mendorong penguatan peran daerah ya. Kenapa? Karena kebijakan PSBB itu diambil oleh pemerintah pusat, tapi yang menanggung adalah daerah. Sementara daerah tidak semuanya siap kan mengalokasikan anggaran, melakukan refocusing ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah juga di daerah. Termasuk juga awal-awal kita mendapati sulitnya mendapatkan masker, APD ya, termasuk sekarang kisruh soal vaksin kan. Nah, itu yang kemudian juga menjadi sorotan kami. Itu sudah tertuang semua ya, Bu? Ada di sini. Jadi ini sangat menarik ya, pemirsa, buku putih warnanya nggak putih. Buku putih COVID-19. Ya, jadi penanganan COVID di Indonesia gitu. Ini kayaknya perlu pembahasan khusus bab per bab ini. Betul. Karena
tidak mungkin satu buku ini kita bahas dalam satu bahasan gitu. Ini bisa beberapa hari. Iya. Tapi kayaknya kita ada beberapa sesi sih, Bu. betul. Ya. Nah. Boleh, nanti bisa juga kita misalnya kita bahas khusus tentang dampak pandemi ini pada sektor perekonomian ya. Betapa banyak pekerja yang di PHK tanpa investigasi dan juga verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, berapa banyak karyawan yang dirumahkan. Padahal itu bertentangan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahwa perusahaan yang boleh mem-PHK adalah perusahaan yang bangkrut, pilot selama 2 tahun berturut-turut. Ya, dan kemudian kerugiannya hasil audit akuntan publik. Nah ini kan nggak dilakukan dan belum 2 tahun kan gitu. Belum. Ya, jadi memang hari ini masyarakat harus kita edukasi, kemudian memiliki kesadaran berpolitik dalam tanda kutip ya, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan yang hari ini tidak memihak ya kepada masyarakat seperti itu. Luar biasa, teman-teman. Mungkin pembahasan selanjutnya ini ada sesi yang lain nih, to be continue kalau dengan Bu Neti. Yeah. Karena buku ini nggak bisa kita bedah sekarang satu persatu. Nanti akan nyambung dengan Omnibus Law. Betul. Nyambung banget karena tadi tenaga kerja. Nanti ada pesangon segala macam itu pasti berkorelasi. Siapa yang pengen tahu Omnibus Law kayak gimana sih gitu. Nah, bisa dibedah sama kita nanti ya. Dan buku ini ada kesinambungannya ya. Masih nyambung. Gini, sebagai bukti bahwa PKS TV akan berkomitmen melanjutkan diskusi serial, saya hadiahkan dulu. Asik. Ya. Asik. Dapat hadiah. Oh iya, difoto. Oke, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, closing statement. Pesan kepada rakyat Indonesia yang ada yang nggak percaya yang tadi saya sebutkan. Pesan Ibu bahwa COVID ini seperti apa gitu. Biar kita tetap bertahan gitu, jangan sampai terlalu takut, jangan sampai mengabaikan. Gitu. Ya, tentu saja kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa COVID itu adalah ancaman yang nyata yang ada dalam kehidupan kita, sehingga saya mengimbau pada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menganggap remeh. Karena kalau kita menyitir pernyataan Letjen TNI Doni Monardo, dia katakan bahwa COVID adalah malaikat pencabut nyawa, dan ternyata terbukti betapa banyak kalau kita merujuk pada data. 16.000 lebih ya meninggal dunia karena COVID, termasuk kader-kader terbaik PKS ya juga meninggal mendahului kita karena COVID. Nah, oleh karena itu hari ini marilah kita jadikan COVID-19 ini sebagai ujian keimanan. Kita yakin Allah turunkan makhluk yang kecil bernama virus Corona 19 sebagai ujian keimanan. Kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran, tentu saja dengan ikhtiar, langkah sederhana 3M, memakai masker dengan benar dan tepat, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, menjaga jarak serta tidak membuat kerumunan. Dan kita dorong pemerintah untuk melakukan 3T. Memperbanyak tes, melakukan kontak erat, kontak dekat, dan kemudian juga menyediakan sarana isolasi dan meningkatkan sistem dan kapasitas kesehatan. Insya Allah kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bisa memenangkan pertarungan melawan pandemi COVID-19. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya teman-teman. Sobat PKS TV dimanapun Anda berada. Demikian wawancara saya dengan Ibu Neti Heriawan. Mudah-mudahan membuka cakrawala kita dengan, apalagi dengan ada buku ini, kita akan lebih belajar lagi apa perjuangan kader-kader PKS di parlemen selama ini. Demikian kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.